Banyak orang yang berpikir bahwa setelah pemilu selesai maka KPU selaku penyelenggara pemilu juga selesai. Tapi faktanya di masa post election laju KPU Provinsi Jawa Tengah tidak berhenti, tapi justru semakin meningkat dan semakin meningkat. Teman pemilih, kembali berjumpa di Ngode, ruang obrolan KPU Kota Salatiga yang akan membahas mengenai demokrasi dan kepemiluan dengan cara yang santai tapi penuh makna. Sudah hadir beramai-ramai di KPU Kota Salatiga, ada 3 komisioner KPU Provinsi dan juga ada KPU dari Kota Salatiga. Kita perkenalan lebih dulu ya. Yang pertama adalah yang sepuh dulu ya, yang paling senior dan paling lama masa kerjanya di KPU kayaknya. Yang paling terkenal sampai yang paling nggak terkenal. Monggo. Kalimatnya seperti mau udah selesai aja gitu. Ya, saya Muslim Esa, kali ini kesempatan hadir bersama teman-teman KPU Salatiga ya. Dan sore ini kita ngobrol bareng-bareng lah tentang apa yang tadi dibicarakan Mbak Maya. Gitu, Mbak. Terima kasih Pak Muslim. Selanjutnya ada 2 komisioner yang cantik-cantik. Monggo, yang kayak pinang dibelah 2 ya. Pinang di blender. Monggo bisa memperkenalkan diri. Tuh karena di latar belakang sama daerahnya juga berdekatan. Di Pinang dah. Sampai bintangnya itu sama zodiak. Baju kita warnanya putih sama loh. Aseng. Kita nggak janjian ya. Sambil aneh karena chemistry-nya memang sudah sangat terbangun. Dari kemarin udah. Monggo bisa diperkenalkan diri dulu. Bumi dan Bu Akmal. Oke, perkenalkan nama saya Mainur Lela, saya KPU Provinsi Divisi SDM dan Litbang. Ya, itu aja. Selanjutnya Bu Akmal. Ya, saya Akmalia. Yah, pakai takmar butoh ya. Yes. Soalnya kadang keliru. Saya dipanggil Om, saya dipanggil Pak. Ini saya jelaskan Ya udah, Akmalia. kena korban kalau dipanggil Akmal. Iya, kalau Akmal ya sering dipanggil salah sebut gitu ya. Saya anggota KPU Provinsi, Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat. Nggak dipanggil yang paling muda gitu. Enggak, ada yang masih muda Oh, lagi. ada yang muda. Iya. Kita bottom tree. Iya, Itu tapi enggak sama Mas Muslim Iya, ya. iya. Bottom tree-nya sama Pak Makrus. Iya, jadi wajahnya kan kelihatan. Ada beda generasi ya. Bu? Iya, ada beda. Ada gap juga. Jadi kalau Selanjutnya sama ada anak muda saya ngawal lah. Agak ini yang sombong kayak ya. berarti ini anu ya, Iya, jadi ngomong kalau- 2. Iya, bukan Apalagi dua, apalagi perempuan kan. Jadi kalau Harus ngalah, ngalah ya Pak. saya itu ya, saya nanti yang belakangan. Kalau nggak ngalah sama perempuan bisa bahaya. Kita nanti bisa Beliau- langsung mengeluarkan dalil affirmative action dan lain. Ya minimal kalau dia itu adalah STR gitu ya. Saya hanya S2. Karena masih mirip-mirip Pak. Saya Iya. kira nanti yang satu SPL yang satu wedang jahe. Kalau itu kelihatan. Jauh ya. Tuh, Mbak Maya nih. Selanjutnya kita perkenalan ke KPU Kota Salatiga. Bisa diperkenalkan secara singkat ya, mulai dari Pak Ketua, kemudian nanti bapak-bapak yang lain, terakhir Ibu Dewi. Nggak boleh sedul ya. Baik, halo teman pemilih. Saya Yesaya Tilwata, Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik KPU Kota Salatiga. Terima kasih atas waktunya untuk kita bisa ngobrol bersama. Ini adalah waktu yang istimewa bisa ngobrol bersama pimpinan KPU Provinsi. Ini hal yang istimewa menurut kami. Terima kasih. Ikut buka nggak nanti? Sudah lautan Bali juga, puasa juga ya. Iya. Sudah lautan. Pak, jadi Oh ya, Pak, monggo. selanjutnya saya Jalal Hamdi, Divisi Perencanaan Data dan Inovasi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada KPU Provinsi dan juga teman-teman semuanya dan juga dari sekretariat yang pada sore ini kita bisa ngobrol bareng-bareng di ruangan ini. Terima kasih. Ya, saya Nur Laet Effendi,
Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Salatiga. Selamatnya idem dengan yang depan. Biar ngirit. Langsung aja ya. Iya, saya Wahyu Budi Utomo, anggota KPU Kota Salatiga Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM. Ya, ini hari-hari digeruduk. Ya, baik. Perkenalkan, saya satu-satunya perempuan komisioner di Salatiga, baik di jajaran Bawaslu maupun KPU, Dewi Retnowati di Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu. Salam kenal pemilih. Dan yang terakhir, monggo. Halo teman pemilih, saya Dimas Dwingga Naratama. Saya di sini selaku Sekretaris KPU Kota Salatiga. Salam kenal semuanya. Itu juga yang paling salah satu yang paling muda. Iya. Selalu manis. Iya. Usia boleh bertambah tapi jiwa selalu muda. Itu muat dari ini ya teman-teman. Iya. Oke, kita tadi sudah perkenalan, kita mulai dengan obrolan kita hari ini ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan bahwa Maksudnya nggak kenalan ya berarti ya. udah Sudah jadi pasca pemilu dan pilkada, ternyata kegiatan dari KPU Provinsi Jateng ini tidak berhenti. Hampir setiap hari itu ada kegiatan yang melibatkan KPU Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Monggo kepada Bapak Ibu bisa dijelaskan kepada teman pemilih semangatnya apa sih? Gitu. Jadi post election sudah selesai tapi ternyata langkahnya tidak pernah terhenti. Bahkan ritmenya juga tidak kalah cepat dengan ritme kita selama di pemilu maupun pilkada kemarin. Ritme kita itu sama Salatiga gitu ya. Karena berefek ya Pak, provinsi itu ritmenya cepat, Kalau itu ternyata kita di agak kabupaten kota tersinggung, juga. harusnya ritmenya itu seperti orang hidup gitu. Oke. Orang hidup itu kan selama dia hidup dia harus bergerak gitu ya. Bahkan orang-orang tertentu itu, misalnya pelukis gitu. Dia kalau nggak melukis itu rasanya dia udah Mati apa, rasa, sudah nggak hidup, sudah mati gitu. Nah kita kan orang KPU ya, meskipun periodenya itu ada periode pemilu, pasca pemilu gitu. Kalau kita nggak lagi hidup dengan pemilu, berarti kita udah mati dong. Kan kira-kira gitu kan. Jadi justru setelah pemilu itu kita malah seperti didorong, dituntut untuk tetap hidup supaya hidupnya itu sama dengan ritme hidup kita itu ya. Berarti setiap hari kita harus bergerak, dan geraknya karena kita ini KPU, kita ini hubungan sama pemilu, maka nggak jauh-jauh dari itu. Jadi sudah sewajarnya, sudah semestinya tuh. Jadi kabupaten kota ya harus bisa ngikuti ritme yang sama. Kalau provinsi karena se-Jawa Tengah gitu ya, Bu Mei, Bu Akmal ya, sekali kegiatan KPU Kabupaten Kotanya harus 2 kali gitu. Cara ngimbanginya begitu. Ibarat roda ya, Iya, Mas. Kalau nggak roda. berputar kan dia akan jatuh ya. Iya. Kecuali kalau sepeda ini di standar. Dan yang sering berhubungan sama masyarakat di bawah kan teman-teman kabupaten kota. Iya, Gitu. langsung Jadi kita kegiatan sekali mestinya kabupaten kota itu bisa 4 kali, 3 kali gitu loh ya. Lebih-lebih Gitu, ya, lebih. harus melebihi. Gitu nggak kira-kira? Cocok. Yes. Sepertinya baru sadar kalau sudah seperti ini ya. Jadi kan biasanya kan ada ritme yang agak melambat ya Pak ya, maksudnya dari pemilu-pemilu sebelumnya. Tapi ternyata di pasca pilkada ya, pilkada 2024 kemarin yang selesainya di tahun 2025, paskanya itu kita juga kegiatannya masih banyak ya. Di hukum ada kami sesuatu, kemudian hukum nanti juga bisa dijelaskan kepada teman pemilih. Dari Bu Mei di SDM Litbang itu juga ada Tok Bumi ya Bu ya. Di Parmas juga apalagi kita harus melakukan pendidikan pemilih berkelanjutan. Nah, tadi saya sudah menyepil beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing divisi. Nanti bisa dijelaskan satu persatu kegiatannya itu gimana dan tujuannya apa. Monggo kita SDM dulu. SDM dulu. Oh gitu ya. SDM ini yang punya beban. Bukan kami juga tuh di SDM meskipun Iya. orangnya kecil. Iya, kan tahu kan masalah pemilu itu berawal dari masalah teknis gitu ya.
berdampak jadi masalah hukum. Setelah dilihat-lihat tuh ternyata di belakangnya ada masalah SDM. Ternyata saling Baiklah. Masalahnya Ya, jadi teman pemilih, kalau hari ini teman pemilih melihat situasi di provinsi itu mungkin ritmenya luar biasa ya, kalau tadi yang disampaikan oleh Mbak Mayang, kita selalu ada saja gitu ya kegiatan-kegiatan karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Muslim, kita itu tidak bisa hidup karena kita ada di pemilu, ya kita harus hidup dari situasi begitu. Dan kita melakukan perencanaan memang sudah sejak sebelum tahapan betul-betul selesai, kita sudah memikirkan apa nanti yang bisa kita kerjakan di tahapan setelah pilkada selesai gitu. Oleh karenanya ketika pilkada selesai kita sudah punya rencana, dan tadi ada beberapa dari Pak Muslim juga kami sesuatu, Pak Bu Akmal juga ternyata banyak sekali agenda ya. Beliau juga mempertemukan dan meminta tokoh-tokoh termasuk teman-teman di KPU kabupaten ini kan untuk menjadi narasumber gitu ya. Dan dari kesemua yang kegiatan-kegiatan kita ini memicu semangat dan juga mendorong teman-teman KPU kabupaten kota untuk mengikuti ritme kita. Kalau hari ini KPU kabupaten kota ternyata masih tersendat-sendat gitu ya, apalagi soal terutama dari Parmasnya sendiri ya, untuk bisa mengeksploitasi kegiatan-kegiatan di KPU kabupaten kota itu, ya tentu saja kami segera memberikan dorongan. Nah, kalau tadi bicara soal SDM, memang segala sesuatunya kan ada di SDM. SDM ini kan memang memicu suksesnya semuanya lah, semua divisi itu ya. Kalau yang sudah kita dari pemilu kemarin, setelah teman-teman langsung saja gitu ya, dari mulai teman-teman dilantik, mereka belum ada kalau mau dibilang barangkali pengetahuan soal kepemiluan karena baru saja dilantik mungkin masih minim gitu ya, tetapi mereka langsung terus bekerja, dan alhamdulillah ternyata teman-teman mampu mengikuti itu. Nah, oleh karenanya di tengah-tengah tahapan yang tidak ada tahapan pemilu gitu ya. Nah, di waktu-waktu senggang ini kita mendorong teman-teman untuk memberikan atau melakukan peningkatan kapasitas. Termasuk di tempat kita juga ada namanya Talk to Me ya, yang kita lakukan. Memang tidak terlalu sesering Pak Muslim yang setiap minggu melaksanakan itu, tetapi teman-teman juga perlu paham bahwa Pak Muslim juga dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Jadi apapun yang dilakukan oleh teman-teman divisi lain itu dalam rangka peningkatan kapasitas SDM. Kalau di hukum ya dengan divisi hukum, tetapi sesungguhnya kami juga mendorong untuk setiap teman-teman KPU kabupaten kota, seluruh komisioner, meskipun itu divisi masing-masing punya agenda, tapi kalau memang diupayakan untuk bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan walaupun dari divisi-divisi yang berbeda. Nah, untuk kali ini biar selesai semua ya, nanti biar selesai ini kontraknya begitu kan. mainkan. Nah, setelah itu ya peningkatan kapasitas SDM dan di tengah tidak ada tahapan ini justru KPU provinsi sangat menyoroti teman-teman KPU kabupaten kota, terutama soal kehadiran gitu ya, kedisiplinan teman-teman, kemudian apalagi karena teman-teman hari ini itu ternyata kan KPU RI memberikan kesempatan juga kepada teman-teman untuk bisa bersekolah lagi ya, karena memang tidak ada tahapan, dengan catatan sekolahnya itu ada di wilayah masing-masing atau terjangkau gitu ya, dan dengan catatan pula bahwa tidak mengganggu adanya kerja-kerja yang ada di KPU kabupaten masing-masing, sehingga yang seperti itu kita benar-benar mencermati, benar-benar melihat apakah teman-teman masih saja fokus dengan pekerjaan atau sudah bergeser banyak, karena ternyata laporan di beberapa daerah, insya Allah di Jawa Tengah tidak ada yang Pak Muslim, tapi barangkali disoroti ketidakhadiran teman-teman di di satker masing-masing itu menjadi
menjadi sorotan oleh masyarakat, apalagi masyarakat menganggap bahwa ketika tidak ada pemilu maka KPU ngapain gitu ya. Tadi juga sempat dijuduli begitu, KPU ngapain sih tidak ada pemilu gitu. Ternyata kan memang kita kalau di provinsi banyak, nah kita sekarang turun ke KPU Kabupaten Masing-Masing. Ngapain ditanya Mas? KPU kuliah. Nah jangan sampai kemudian bergeser pada situ gitu, teman-teman ternyata sibuk kuliah dan tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Banyak sekali di tempat kita, mulai dari situ Bu Akmal pendidikan pemilih untuk masyarakat dengan berbagai cara. Kalau sekarang lebih banyak di Zoom, medsos gitu ya. Barangkali juga di turun langsung kan bisa teman-teman, dan ini kan budgeter, misalnya nemplok ke organisasi masyarakat, kepemudaan dan lain-lain, itu kan juga bisa dilakukan. Nah ini upaya-upaya yang coba kita lakukan dengan berbagai cara. Memang hari ini banyak efisiensi ya gitu ya. Dan kita juga berusaha untuk tidak ada matinya gitu ya, dengan melakukan misalnya Zoom, misalnya juga dengan Jemaat Zoomia. ya, kalau Bu Akmal ini podcast yang bersangkutan masih di tempat yang berbeda gitu, sementara kita ada di sini gitu ya. Kalaupun tidak bisa mendatangkan dengan cara begitu juga bisa. Dan alhamdulillah setiap tokoh-tokoh yang kita coba lakukan kerjasama itu, mereka juga dengan sukarela untuk bisa membantu. Misalnya kayak kemarin ada PKS ya, kekerasan seksual gitu ya, pencegahan kekerasan seksual. Kita itu bekerja sama dengan pihak-pihak lain, ada LBH, ada dengan dinas keperempuanan, Pemprov gitu ya, dan dengan berbagai lembaga lain, misalnya dengan tim psikologi gitu ya. Itu kita membudgetkan semua, dan alhamdulillah mereka juga ya dengan sukarela, dan mereka mau saja untuk bisa memberikan sedikit ilmunya kepada kita. Nah kita coba dorong itu ke teman-teman KPU. Saya kira itu udah panjang nih gitu ya. Ini masih jauh saya. Jadi saya nggak silakan. Bukan masih lama. Kalau menyambung yang disampaikan Bu Mei tadi Bu, ini kan kita semua satker ya, itu sedang ada kebijakan efisiensi. Nah itu tantangannya ke Parmas itu gimana? Karena kan kalau Parmas itu kan berhubungan dengan masyarakat ya, kita harus memberikan pendidikan pemilih dengan berbagai latar belakang masyarakat. Itu gimana Bu? Tantangannya ya? Iya, dengan situasi efisiensi. Kalau Parmas itu masukan berani mati tapi rawan ya. Masukan berani mati tapi enggak berani larang. Berani mati tapi takut larang. Ya. Jadi mungkin cerita dulu ya Mbak Mayang ya. Kita itu kalau Parmas itu kan ada sosialisasi ya, ada pendidikan pemilih. Sosialisasi itu biasanya diidentikan ketika kita tahapan. Bahkan sosialisasi itu long life tahapan. Nggak ada berhentinya itu tahapan sosialisasi. Selama KPU hidup itu long life tahapan itu sosialisasi. Kalau udah nggak ada tahapan, kita ada namanya pendidikan pemilih. Dan itu juga masuk ke prioritas nasional ya, seperti Itu nggak perlu disebut sosialisasi berkelanjutan. Iya, pendidikan itu udah nggak. Kalau DPP kan berkelanjutan ya, kita data pemilih berkelanjutan. Kalau pendidikan pemilih itu ya udah proses jangka panjang itu berkelanjutan terus. Yang dikecualikan Bu. Itu. Nah, ya tadi ada sosialisasi ya, ada pendidikan pemilih. Nah, di kondisi atau situasi sekarang ini, pendidikan pemilih itu seperti apa tantangannya ketika kita dalam situasi efisiensi misalnya yang nggak ada anggaran. Tapi situasi itu tidak kemudian menjadikan kita padam gitu ya, menjadikan kita redup gitu ya. Kita tetap melakukan pendidikan pemilih. Sekarang ini kan eranya era teknologi informasi, jalan digital. Kita justru itu menurut saya efisiennya karena melalui media digital ya, kita memberikan pendidikan pemilih itu bisa dijangkau dari semua kalangan, bisa dijangkau dari semua daerah.
bisa dijangkau kapanpun. Mau muter YouTube-nya KPU Provinsi Jawa Tengah jam berapapun kan bisa. Nah, itu kan sangat efektif dan efisien ya. Iya. Nggak perlu banyak-banyak anggaran, itu pakai anggaran rutin aja kita, anggaran kita kan udah selesai kan. Nah, itu yang bisa kita lakukan itu untuk pendidikan pemilih kita di situasi seperti ini. Jadi memang kebanyakan yang kegiatan yang kita lakukan itu semuanya berbasis daring gitu ya. Nah, kalau tadi ditanya, pertanyaan yang paling banyak berseliweran itu KPU ngapain aja pasca pemilu, post election. Kerjanya ngapain aja penyelenggara pemilu kalau tahapan selesai udah nggak ada kerjaan. Jawabannya kalau saya gampang, lihat aja medsosnya KPU Jawa Tengah. Di situ ada diary, bahkan harian kita laporkan ke masyarakat apa aja yang kita kerjakan. Itu di medsosnya KPU Jawa Tengah ada. Jadi saya nggak harus menerangkan panjang lebar, langsung aja pakai bukti. Kan? Kalau masyarakat diterangkan panjang lebar kadang-kadang kan apa iya sih kan harus pakai. Nah, langsung aja pakai bukti. Jadi saking itu sama misalnya nggak serontok gitu ya. Bahasa sana itu Langsung prosesnya aja. boleh. Langsung aja, ya kan? Prosesnya kurang ya. Tidak sabaran saya bertanya gitu, langsung aja buktiin. Yo, lihat aja tuh medsosnya KPU Jawa Tengah. Dari diary itu setiap hari nggak ada yang kita skip selama hari kerja itu kegiatannya apa saja dan tidak ada hari yang tidak ada kegiatan. Bahkan ya kita itu bertujuh. Hari kerjanya kan cuma 5 kan? Iya. 5 kan? Kita itu sering rebutan hari. Dan yang paling buat sering rebutan hari itu hari Rabu, karena hari Kamis sama selesai dicuk. Dicuk ya? Dari dicuk ya? Dari Kamis. Masih ada sore ya. Ya. Ada siang. Itu pun kadang-kadang Kamis suatu kan kadang-kadang kalau nggak jam ini jam mundur jamnya ya tergantung narasumber juga. Kalau nggak Kamis suatu ya Jumat kok begitu gitu ya. Itu kan telah Ya, makanya hari yang paling sering kita rebutan tuh hari Rabu. Hari Rabu tuh masih ada Talk to Me. Kita kalau mau rapat sama KPU Kabupaten Kota ya pakai hari Rabu itu. Saya kegiatan masih ada sekarang kegiatan bercanda masih ada. Nah, kemudian yang fokus di pendidikan pemilih ya, kita ada yang namanya podcast. Podcast itu nggak cuma podcast aja, kita ada tematiknya misalnya. Apalagi sekarang ini pendidikan pemilihnya yang ada di Lensra KPU RI itu kan menyasar 3 segmen itu ya. Ada pemilih rentan, ada pemilih marginal, dan ada pemilih pemula. Nah, di pemilih rentan itu sendiri ada pemilih perempuan dan pemilih disabilitas. Nah, di podcastnya kita selain kemarin kita ada podcast tahapan ya, kemudian ada podcast Amazing Kapko. Ini yang mendatangkan teman-teman KPU Kabupaten Kota ya. Udah belum? Sudah semuanya. Kita 35 Mas Wahyu, 35 kabupaten kota. Harus 5 kali dong. Iya, ini pasti nanti putaran selanjutnya itu nggak hanya divisi nanti. Ini puasa harus tampil. Betul. Nah, itu Amazing podcast Amazing Kapko ya. Terus nanti kita ada podcast Women Series, seri perempuan. Nah, yang podcast Jadi modis. perempuan-perempuan yang di KPU. Iya, harus perempuan yang di KPU yang mungkin di legislatif ya, hasil election kemarin ya, kemudian yang berkaitan dengan afirmasi perempuan lah ya. Itu nanti kita tayangkan juga dan udah mulai juga ini, udah beberapa kalau nyebut perempuan Mas ya. Wahyu tersingkir. Tadi udah ada beberapa teman-teman perempuan dalam hal ini laki-laki kalah belum, oke? Ladies first, perempuan dulu. Terus habis itu kita ada modis juga demokrasi untuk disabilitas, demokrasi for disability, kira-kira begitulah. Pemilih pemula jelas ya, apalagi di Provinsi Jawa Tengah itu banyak sekali anak-anak magang yang dari mahasiswa maupun siswa SMA, SMK kebanyakan ya. Kemudian mahasiswa yang juga magang di situ. Kemarin aja 1 bulan itu bisa sampai 50-an orang nih kita magang. Nah itu kita berikan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula kan udah kena ya. Nah nanti di hukum ada lagi nih Mas Muslim kalau cerita nanti akan biaya hukum pemilu dan lain-lain sebagainya.
Nah itu yang di Sosdikli ya. Kemudian kita juga ada diseminasi dan informasi kepemiluan lah, hasil pemilu, informasi kepemiluan. Kita juga ada pelayanan publik yang memfokus kepada pelayanan informasi publik kalau di sosialisasi ya. Nah ada PPIG itu pelayanan informasi publik itu juga setiap saat begitu ada masyarakat yang meminta informasi ke kita sudah ready ya sesuai retensi yang kita ada. Itu sebagian kecil aja sih. Teman pemilik bisa dibayangin nggak ya? Bagaimana kamu banyak menjadi dua Gitu aja. Kalau pertanyaan kan ya itu saya kira nggak hanya, tapi semuanya lah pasti akan tanya Mas, mulai dari yang Pak, mungkin ada yang pegawai. Iya. Ya semua kelas semua lapisan akan tanya KPU Mas, nek selama tahapan yang Ngapain? Oh, kamu bilang aja di situ ada aku, di situ ada pemilu. itu bisa jadi baru ya Pak ya? Baru. Sayangnya begitu kita udah keluar dari kantor, kita udah nggak lagi identifikasi diri kita sebagai pemilu. Ada Itu loh, sales. macam Iya, Mas tahu ya, sales mobil, sales motor itu. Dimanapun dia pergi, di tempat apa, habis sholat, keluar ketemu teman yang sholat. Ini ada WA-nya juga aktif ya. itu masih pakai selebaran. Ada juga yang tanya Ada yang tanya begini, masih ngantor nggak? Kan sudah nggak pemilu. Itu berarti ada semacam sampai informasi kita kepada masyarakat gitu. Nah ini tugas kita, terutama masalah ini di divisi Sosdikli ya, untuk memberikan pendidikan pemilih kepada teman pemilih. Iya, karena ya apa ya, mulai setelah pemilu lah kita kan ini mesti udah nggak ada apa-apa ini ya, akhirnya bikin kegiatan ini nggak ala kadarnya loh Pak. Iya. Tapi kegiatan yang ya apalagi dengan tadi Kayaknya kita harus punya seperti kalau tadi analoginya sales, itu kan ada kejar target. Iya. Ini harus dikejar targetnya supaya kita Outputnya jelas ya. ketemu orang sosialisasi. Saya juga sama sih Bu. Kita bikin beberapa produk ya. Yang paling enak kan memang bikin tema, karena dengan tema itu kita terkejar untuk produktif gitu. Kalau di Salatiga itu kita punya demo kreatif, itu kita bikin konten informasi demokrasi dengan cara yang lucu, karena di KPU Salatiga itu banyak talent yang lucu-lucu ya. Nggak usah yang lain. Mbak, aku juga mau bocorkan dikit ya. Di besok menjelang hari Kartini ini KPU Provinsi Jawa Tengah nanti akan mengeluarkan karya lagi nih. Ini ditunggu ya. Mau kelihatan kesombongan tapi Ya, pasti adalah inovasi. Harusnya teman-teman itu ya, pertanyaan-pertanyaan publik kayak gitu itu justru jadi tantangan. Dulu pernah saya sampaikan bahwa pemilu orang nggak lagi bicara KPU ngapain, karena di depan matanya aktivitas pemilu itu ada. Bahkan mereka nggak sempat nanya kita loh ya. Yang ditanya itu adalah progres pemilu, progres tahapan dan sebagainya gitu. Kita nggak pernah ditanya, kita masuk nggak masuk itu nggak pernah jadi perhatian mereka. Tapi begitu pemilu selesai, kemudian pertanyaan masyarakat itu malah tantangannya menurut saya itu lebih besar, karena dia sekaligus punya persepsi bahwa begitu pemilu selesai ya sudah, ya nggak perlu lagi gitu, misalnya kayak gitu ya, nggak ada aktivitas lagi, karena itu justru harus dijawab. Maka analogi sales itu sesungguhnya salah satu cara untuk untuk mengembalikan pemikiran persepsi masyarakat yang seperti itu. Bisa enggak kita ini ya, anggota KPU kan secara kelembagaan kita bertujuh hidup di habitat kantor gitu ya. Tapi begitu di luar kantor, di rumah, di teman sejawat, di tetangga, di keluarga, di sohib-sohib itu, tetap kita bicara itu gak jauh-jauh dari pemilih itu gitu. Katakanlah mungkin hidup
tidak semua tentang pemilu gitu ya, tapi seberapa persen kita punya kemampuan mengajak itu, karena pendidikan yang alamnya itu malah ada di situ. Dari kacamata Mbak Ma, Bu Me, terus Mas Wahyu tadi katakan gitu kan, sekarang ini kan coba kita tiru, satu orang di rumah di tempatnya masing-masing itu dengan bermedsos mampu mempengaruhi orang banyak. Kenapa kita nggak lakukan itu? Gitu loh, satu orang di kita ya, bahkan dia nggak sama sekali nggak kenal, nggak terkenal siapa, tapi begitu bermain medsos, apa yang dilakukan itu sudah mampu mempengaruhi semua orang yang kita sebut sebagai informasi viral gitu ya. Teman-teman akrab ini ya, saya sendiri yang mungkin nggak akrab karena dianggap terlalu tua iya, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menjawab hal-hal seperti itu, tapi dengan catatan ya kita ini dengan begitu keluar kita udah lagi Mas Wahyu yang dulunya guru misalnya gitu ya, Mas Fendi yang dulunya itu misalnya ya dekat dengan isu-isu pemilu, sehingga orang itu lihat kita ya udah selesai. Dengan selesai itulah kemudian secara nggak langsung mengkonfirmasi pertanyaan orang. Dia hanya bisa tahu bahwa kalau kita ke KPU, ke kantor, mungkin itu bisa kita jadikan cara untuk menjawab. Ya kalau dia melihat kita, kayak kata Mbak Mal, tunjukkanlah, lihat saja medsos. Ya kalau mereka lihat medsos kita, kan untuk menuju ke situ itu kalau orang memang kepeduliannya tinggi gitu ya, orang yang penasaran betul setiap hari ini Mbak ngapain gitu ya, penasaran itu akhirnya melihat oh akunnya Mbak pasti kayak gitu itu. Nah kita itu berhadapan dengan banyak orang yang nggak seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan itu sepertinya menggoda, tetapi sesungguhnya ada muatan candaan gitu ya, tapi sesungguhnya itu menunjukkan tantangan buat kita. Nah harusnya kita jawab dengan berlebih, dalam arti mungkin berlebihnya hari ini belum mampu semua, tetapi pelan-pelan kalau memang kita konsisten seperti sales gitu ya, sepanjang jalan menuju ke sini itu kita bicara nggak jauh dari sales mobil gitu ya. Endorse kayak gitu, itu bisa akan pelan-pelan akan bisa menggeser pemahaman masyarakat tentang pertanyaan ngapain sih KPU setelah pemilu itu. Jadi kalau pemilu itu di internal ya, Pak Sekjen itu menyampaikan integritas 24 jam. Ternyata itu terhenti di waktu harus selalu tidak hanya pas tahapan. Ya, berarti ada tahapan tuh integritasnya memang harus 24 jam. Kalau dari Pak Muslim kegiatannya di hukum tuh hukum dan pengawasan ya Pak, bisa disampaikan divisi hukum nanti ada pengadilan tapi termasuk tuh sebenarnya sebelum ke situ ya, jadi kita kan bisa bertumbuh pada kegiatan kita itu bisa menggambarkan banyak hal. Lembaga kita hidup, kita yang ada di dalamnya hidup gitu ya. Kemudian yang kita lakukan itu punya dampak. Berarti yang tadi disebut pendidikan pemilih, sosialisasi itu bisa masuk ke kegiatan-kegiatan kita itu. Kita juga dengan kegiatan itu masih bisa menjalin silaturahmi kerjasama sama semua pihak. Tadi Bu Me misalnya menjelaskan soal kita mengundang, melibatkan banyak orang di dalam kegiatan itu kan secara nggak langsung kita merawat tuh jalinan silaturahmi, jalinan koneksi gitu ya, jalinan hubungan kerjasama dengan stakeholder kita gitu ya. Belum lagi kalau kita itu berpikir soal tadi yang Bu Mei bilang soal penguatan kapasitas. Jadi mustahil kita penguatan kapasitas kalau kita nggak melakukan kegiatan, kan begitu ya, bergerak gitu ya. Itu kalau kita nggak bergerak, nggak mungkin kita bisa ngomong soal penguatan kapasitas. Jadi semua yang kita ciptakan di dalam kegiatan-kegiatan kita itu, terutama karena kita pasca tahapan itu orang tahunya adalah aktivitas-aktivitas kita, itu dimensinya itu seluruhnya adalah mewakili kelembagaan, misi lembaga, visi lembaga, sampai kita itu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita secara kelembagaan, SDM. Kemudian di situ ada muatan evaluasi perbaikan misalnya gitu ya. Kemudian juga kita masih secara moral mempertanggungjawabkan kita kepada publik, kita masih bergiat gitu. Sesungguhnya maknanya ke situ.
Tetapi sekali lagi itu kegiatan kita itu sesungguhnya yaitu referensi dari kita di dalamnya dan lembaga kita yang mengalami atau menghadapi tantangan pasca pemilu itu. Nah, karena pertimbangan yang seperti itu ya, kalau di bagian saya ya, yang kebetulan ada kegiatan rutin kami sesuatu, itu sesungguhnya nggak muluk-muluk ya. Kita itu gambarannya bagaimana setiap minggu setidaknya, karena kita nggak mungkin harus setiap hari gitu ya, tetapi ada kegiatan yang secara rutin itu kita bisa laksanakan. Kebetulan kita pinjam dengan nama hari Kamis itu ya. Setiap dulu kan ada Rabu ini tahu. Kami sesuatu. Kadang-kadang Jumat. Jumat begitu. Sayangnya ini nggak dipakai oleh mereka berdua untuk kegiatan ini. Tapi itu sebenarnya kita terbantu nama Kamis itu, sehingga mindset kita itu setiap Kamis pagi ada. Kemudian yang kita perlu lakukan itu adalah soal keistiqomahan ya. Keistiqomahan ini mungkin sesuatu barang yang sulit di bahasa kita ya, bahasa kita itu ada konsisten itu ada muatannya komitmen gitu ya. Tapi sebenarnya itu bisa kita jembatani lewat perencanaan yang matang. Karena apapun ya yang kita lakukan, entah itu harian, mingguan, bulanan sampai 1 tahun sekalipun, itu bertumbuh pada perencanaan. Dan perencanaan ini itulah yang kemudian akan mendasari hari Kamis ini tema ini, hari Kamis besok tema apa. Karena itu tidak hanya menyangkut kita yang di internal sebagai production host-nya gitu ya, tapi menyangkut teman-teman kabupaten, misalnya ini Mas Pendi di giliran ini Mas Jowo ya misalnya. Itu hari jauh-jauh hari kita sudah create bahwa Mas Pendi punya jadwal di Kamis sesuatu untuk bahas ini tanggal ini. Dan itu kalau misalnya di tarik 1 tahun itu semua sudah ada gitu. Tinggal kemudian organisir. Dan organisir ini kan pekerjaan yang tinggal kita aja ya, punya kemampuan itu apa enggak. Nah, soal kemampuan ini yang tadi kembali ke soal SDM. Jadi sesungguhnya kalau berpijak ke Kamis sesuatu itu sederhana kayak gitu. Kita terbantu ada Kamis, dan setiap Kamis itu ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang ada ganti Rabu, ganti Jumat gitu ya. Sesuatu itu sebenarnya sebagai bagian dari kita mempertimbangkan hari ini dan besok. Jadi kalau hari ini dapat 5, besok kita harus punya komitmen dapat 10. Nah, sesuatunya itu seperti setiap Kamis itu mendapatkan sesuatu yang baru kira-kira gitu. Kalau merujuk dari situnya ya. Jadi gitu Mbak Mayang ya yang kita mau kerjakan ini, dan itu sudah berjalan hampir setahun lebih ya. Kalau lihat edisinya sekarang itu edisi yang ke-43 katakanlah, itu kan berarti sudah ada 43 minggu ya gitu, dan itu tanpa berhenti gitu ya. Kenapa bisa tanpa berhenti? Karena kita itu sudah merancang jauh-jauh hari, tinggal menjelang harinya itu kita tinggal eksekusi aja, ini siap surat dan sebagainya. Dan kalau itu sudah terbiasa ya, kerja-kerja rutin kayak gitu itu kita menjadi nggak sulit. Jadi jaringannya tidak di Jawa Tengah aja, itu kan kita memanfaatkan itu, dan itu bisa juga kan di level atau di tingkat ke kota Salatiga gini kan, teman-teman secara pribadi kelembagaan punya jaringan itu, manfaatkanlah jaringan itu untuk membantu kita hidup dalam arti berkegiatan itu. Saya setuju Mei buka mal gitu ya, tadi menggerakkan orang di luar kita. Saya itu ketemu satu pikiran gini, memang sebaiknya KPU itu sudah harus menjadi manajer yang menggerakkan seluruh komponen yang memang bisa melakukan sesuatu untuk pemilu yang kita selenggarakan. Jadi sudah nggak lagi kita menjadi satu-satunya pemain yang disebut penyelenggara pemilu itu. Kalau pelaksana adalah KPU, kita udah nggak lagi harus menyatakan diri sebagai satu-satunya pemain, karena semua yang kita kerjakan itu ternyata ada pihak lain. Nah, saatnya sekarang menggerakkan mereka. Daftar pemilih ada di Dukcapil,
ada semua dinas yang kemudian sering kita buat. Kenapa kita nggak dorong mereka melakukan, hasilnya tinggal kita yang terima gitu. Sosialisasi juga begitu. Ada seluruh pihak yang memang punya peran yang sama gitu ya. Udah kita dorong mereka melakukan seperti yang dibayangkan oleh KPU. Mungkin kalau kita itu mendorongnya itu pelan-pelan ya, itu pada akhirnya nanti dia melaksanakan tanpa harus kita dorong. Karena pada akhirnya habitat itu muncul di mereka dan kita yang tinggal mengambil manfaatnya di kemudian hari. SDN pun begitu kan. Setiap komponen yang punya kegiatan yang sama, tujuan yang sama, itu tinggal kita gerakan aja. Saya kira itu malah yang menurut saya untuk memindahkan tugas kerja kurangi gitu ya kan, delegasi apa yang kita lakukan dan harus mulai berpikir ke situ. Kalau enggak ya kita menjadi pemain utama terus. Kalau pemain utama terus kita nggak akan bisa memanfaatkan yang sesungguhnya itu bisa. Kan gitu ya. Jadi kalau pikiran saya sederhana, kalau kita itu bercita-cita A untuk menjadi A itu banyak orang yang bisa melaksanakan itu. Doronglah orang-orang yang bisa mewujudkan itu A itu tanpa harus kita melakukan sendiri. Itu kalau di sosialisasi agent. Agent lah. Dulu ada istilah relawan demokrasi, agent. Begitu pemilu selesai, teman-teman kesulitan menjadikan pos alumni PPK, PPS gitu ya sebagai agen informan. Ini tetangganya meninggal kemudian informan, gagal melakukan itu. Padahal itu bisa ditumbuhkan menjadi mereka lah yang kemudian melakukan. Dan untungnya kalau mereka yang kita lakukan pasti kepercayaan itu sudah bisa kita jamin karena kita tahu mereka itu. Nah, menurut saya di luar kegiatan yang kita laksanakan itu kita udah berpikir ke situ. Kalau itu sistem selnya jalan, ya Mas Wahyu ya, teman-teman semua, kita sudah dengan sendirinya orang yang bertanya KPU ngapain itu akan lupa. Karena mereka sendiri mengerjakan tugas yang dilakukan oleh KPU. Jadi di post election ini tuh kita harus masih merawat jaminan ya Pak ya. Sehingga besok ketika sudah mulai masa tahapan itu kita nggak repot lagi harus membangun jaringan. Karena kan biasanya dengan jeda waktu itu kan ada rasa yang berbeda. Kalau nggak dirawat kan dari ini memang efektivitas dan efisiensinya memang harus setiap saat itu dirawat, nggak terputus dengan adanya pemilu selesai ya Pak ya. Dan saya kira hari ini ya, katakanlah tadi isunya soal kita efisiensi, dengan adanya fasilitas Zoom kita malah nggak mungkin punya alasan untuk tidak berkegiatan karena Zoom kapanpun, dimanapun ya, entah itu di kantor, di kamar-kamarnya teman-teman bagian itu tetap bisa dilakukan. Jadi kalau itu pilihannya malah nggak ada alasan untuk tidak berkegiatan itu. Alasan untuk tidak, ini efisien dan sebagainya itu udah difasilitasi oleh Zoom, dan dengan Zoom itu kita lupakan soal yang namanya nggak punya anggaran dan sebagainya itu malahan. Jadi kita harus berterima kasih ke COVID ya Mas. COVID kita kenal Zoom kan. Kalau nggak ada COVID kita sampai sekarang kita kenal Zoom Ini ibaratnya di tengah-tengah situasi yang sulit gitu ya, ada cara-cara. Ada Mbak Hikmah, Mbak. Itu sepertinya divisi Parmas SDM yang mengiang ke Mas Wahyu ya. Sini terus jadinya. Tadi udah disampaikan kegiatan-kegiatan dari KPU Provinsi yang ternyata banyak sekali. Nah sekarang gimana nih? Ini Kota Salatiga. Bisa di-spill singkat? Kita juga apa-apa ya? Sesungguhnya teman-teman kabupaten kota ya, seperti Salatiga ini seperti apa? Kelelahan gitu atau kebanyakan aktivitas yang ada gitu enggak? Iya gitu. Kalau lihat dari wajah-wajahnya kita kan masih muda-muda nih, semangatnya masih tinggi. Itu dulu suatu
kala itu ya. Pak Basmar itu pernah kunjungan ke sini. Begitu belum duduk saya sudah bilang dulu. Masukan Silakan masukan. Nah, provinsi itu banyak agenda. Banyak kegiatan. Jawabannya Kabupaten Kewalahan. jawabannya Mas. Tidak ada masukan enggak buat provinsi? Ada. Setiap minggu itu geraknya dikurangi. Karena gini, Pak, suatu ketika Belum punya habitat ini ya. Suatu ketika kan kita juga ada kegiatan dengan stakeholder dengan pihak-pihak terkait gitu. Akhirnya kan kita harus menyebar, harus berdiaspora. Ya kan suatu ketika kan kita pernah satu hari itu 4 kali. Betul. Terlanjur janjian mau tapping podcast dengan pihak luar ya. Ya, apalagi kalau Zoom-nya SDM kan harus Website. bahasa artificialnya. ada speak up-nya. Zoom SDM kok izin? Apa itu izin? Zoom SDM itu semua tanggal itu hitam. Bagian tanggung jawab lo ya. Bukan beban lo itu. Kalau ada apa ya Pak? Hukum di atas kewajiban. Itu menggambarkan undangan Undangan, iya. Jadi kan ada apa namanya undangan kan wajib atau sunnah ya. Itu kita tuh udah nilainya itu di atas kewajiban ya. Tidak ada mubah sama sekali. Lagi makro ya. Jadi bisa dianggap menjalani dua kewajiban yang sama gitu kan. Tapi ya memang itu tadi karena biasanya kan ritme ketika pemilu atau pilkada itu kan kita kencang banget ya Pak. Tiap hari itu bisa berapa kegiatan. Nah ternyata ya memang pasca pemilu yang kita kira bisa agak slow, ternyata ya masih tetap gini-gini aja. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendadak karena kami lembaga vertikal ya, jadi ya kewajiban perintah secara administrasi itu kan harus dilaksanakan. Sebenarnya kan teman-teman itu sudah kelihatan pola ya. Artinya di provinsi itu kegiatan Selasa itu sudah bahkan jamnya itu sudah ada, Kamis sesuatu juga begitu ya, kecuali ada hal-hal yang sesuatu yang lain tadi itu ya. Itu dan kegiatan yang lain sebenarnya sudah pola. Teman-teman tinggal mempolakan itu aja gitu. Dan iya gitu. Dan kita juga nggak memaksakan bahwa ada kegiatan yang justru teman-teman itu pada posisi hari-hari libur, kan nggak ada pernah ada kegiatan Sabtu Minggu kan, dan itu ya Sabtu Minggu. Dari KPK. Tapi kan tetap kita itu bisa WA memberi namanya. peluang. Pak Muslim, saya kan provinsi pagi tadi. Benar kok yang di absen itu lengkap. Oh, hanya komisioner, hanya sekretaris, tapi bendahara. Itu ada apa? Dan dipastikan sehat. Kita sudah tahu bahwa jangan-jangan ada faktor lain seperti teman-teman itu nggak masuk atau akhirnya nggak ada. Jadi jangan dikira ketika kita melakukan itu kita nggak tahu gitu. Jadi, Ada alasan khusus kabupaten kota nggak perlu tahu. Gitu Itu loh. juga salah satu cara ya menjaga integritas kita ya Bu ya, profesionalitas. Betul. Barangkali ke depan bisa aja yang dipanggil selain bendahara kan. CS Bisa jadi. CS dipastikan nggak ikut Bu. Di bawah Bu menjaga itu ya Bu ya. Tadi satu ikut di atas, satu di bawah. Dan sebenarnya kalau Pak Muslim kan seminggu sekali, Iya. Pak Basmar seminggu sekali. Tadinya SDM mau seminggu sekali. Untuk kita karena udah bikin pertimbangan teman-teman akhirnya sebulan Tapi itu sempat sekali. jadi ini sih sempat dengan teman-teman. Kamu sesuatu udah. Terus yang Ngopi. Pak Basmar Ngopi ya, Selasa. udah. SDM kita emang menurut sesuatu gitu. Enggak, itu udah kita Kalau sesuatu enggak Sebenarnya responnya jangan ke situ ya. Kita kan membayangkan gini, kita juga tahu gitu bahwa kita hidup di KPU yang mulai jam katakanlah taruhnya jam 8 ya sampai jam 3 atau jam 4. Itu kan banyak waktu sesungguhnya yang digunakan kegiatan-kegiatan seperti yang kami sesuatu, ngopi asli, tokomi dan yang lain itu kan paling banyak 3 jam ya. 3 jam pun kita dalam posisi itu tidak lantas mewajibkan semua. Artinya kebijakan yang seperti itu mentolerir
situasi yang ada di kabupaten kota, terutama ketika ada prioritas-prioritas tertentu gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kabupaten kota itu meresponnya. Katakanlah sampai misalnya ya kami sesuatu itu ternyata yang bisa hanya Mas Fendi misalnya, toh itu tetap jalan. Iya. Dan bisa dimaklumi seandainya yang lain itu pada posisi kegiatan yang sama dan sama-sama prioritas. Tapi yang kita lihat sesungguhnya kan nggak begitu. Teman-teman ada situasi males, ada situasi semangat belajarnya itu nggak cukup memadai, itu justru yang terpotret di kita. Iya. Jadi Dan ada alasan-alasan iya, lain. Itu kelihatan itu. Kelihatan artinya dari sisi tampilan, dari sisi tayangan, dari sisi respon dan sebagainya, itu sesuatu yang bisa kita baca gitu loh. Sebenarnya bukan berbenturan sama kegiatan teman-teman kabupaten kota, karena polanya sudah bisa diidentifikasi. Tinggal bagaimana kabupaten kota itu bisa menempatkan diri aktivitas-aktivitasnya itu gitu ya. Kalau ternyata ada kewajiban yang sama yang tadi saya bilang, satu sisi kami sepatu atau satu sisi Ngopi Asli, sisi yang lain seperti kata Pak Ketua sedang menjadwal podcast. Apa semua orang di sini itu ikut podcast semua? Kan enggak juga. Podcast Kan kan dia itu. tapping Juga juga. kan tapping dan sebagainya misalnya. Itu pun kalau misalnya Mas Wahyu yang kebetulan mengkomunikasikan, kan bisa luas memberi komunikasi ya, informasi yang luas. Bu, nanti jam sekian, dan jangan sampai pilihannya itu justru sengaja bertabrakan. Nah, misalnya ya, bertabrakan itu kalau memang nggak ada pilihan lain. Oh iya, Kamis atau Selasa jam 10, itu berarti sudah dipastikan waktunya bertabrakan. Tinggal berbagi aja. Mbak Dewi yang harus menjadi sparring partnernya, hostnya podcast ini, Pak Ketua atau siapa, kan kayak gitu. Nah, cara kerja yang seperti itu ternyata belum terpola juga di teman-teman kabupaten kota, sehingga atau malah pilihannya begini, setiap hari cukup sekali kegiatan lah. Ya, kalau kegiatannya itu absen aja, ya berarti kalau nggak ada kami sesuatu, nggak ada Ngopi Asli, nggak ada Topik, ya udah absen itu aja. Nah, ya kayak gitu kan berarti nggak sumbut dengan pertanyaan publik tadi itu. Setelah pemilu ngapain? Kalau yang faktanya kan kayak gitu. Justru teman-teman malah bisa menunjukkan, nih loh Pak, kami sesuatu Pak. Nih loh Pak, Ngopi Asli Pak, tiap minggu tiap Pak. Itu meskipun kegiatannya provinsi itu bisa menjadi komoditi ya, kapital kabupaten untuk menjelaskan kegiatan yang ditanya oleh publik itu. Kalau memang kabupaten kota nggak punya agenda kegiatan sama sekali gitu, minimal 2 kegiatan itu bisa digunakan sebagai cara menjawab gitu. Nah, pola tradisi itu yang saya belum lihat secara ini ya, Bume Ya, serius di yang ada di kabupaten kota. Yang banyak justru sikap ogah-ogahan, males gitu ya, concernnya kurang, yang tergambar itu bukan pada saat itu hadir, tapi pikirannya kemana-mana gitu. Dan itu kelihatan jelas kok di kegiatan Ngopi Asli, kegiatan kami sesuatu, kegiatan Talk to Me. Kalau ditanya itu butuh waktu lama untuk KPU dan kota itu merespon. Nah kalau itu iya, itu bertanda apa kayak gitu? Berarti kan fisiknya hadir kelihatan di layar, tapi pikirannya itu ada di mana-mana. Mau lebaran Pak, mau lebaran. Itu kan itu kita yang Sebenarnya kita yang di provinsi malah justru memikirkan ya Mas. Iya. Tadi yang saya sampaikan, kita mau raker aja kita menghitung harinya apa, kapan, karena kita paham ada kegiatan yang sudah rutin di provinsi yang harus diikuti kabupaten kota. Kita juga paham di kabupaten kota tuh punya kegiatan misalnya, atau punya koordinasi dengan stakeholder, ada lagi kegiatan PDBB ya misalnya ya Coktas. Itu kita pikirkan setiap kita membuat merencanakan agenda kegiatan di dalam seminggu itu. Kita sampai ke situ kita. Nah, misalnya ya raker PPID hari Selasa. Kan ya nggak tiap minggu. Iya. Bisa berapa bulan sekali. Yang paling pengertian tuh Bu Akmal. Kalau podcast itu kan jelas kita taping ya. Kita taping meskipun tayangnya itu setiap hari Rabu jam 15, tapi kan podcast itu kita kalau Mbak Akmal tuh meyakini yang namanya
kegiatan pendidikan pemilih itu melekat di individu, jadi nggak Iya, perlu Pak, ada iya. kegiatan-kegiatan yang harus Ya kan? tiap hari ya Bu ya. Kan kita mestinya kewajiban kita memberikan pendidikan pemilih kepada pemilih, Iya. bukan kepada kalian-kalian. Yes. Asik. Kalian itu aktor yang juga harus memberikan pendidikan Pendidikan pemilih gitu. Teman-teman 35 kabupaten kota. dan bisa direspons seperti ini teman-teman ya. Taruhlah kegiatan-kegiatan kabupaten, provinsi atau di kegiatan lembaga sekitar, anggap aja itu menu yang ada di mall, menu yang ada di toko, menu yang di warung. Ya pada saat pada saat kita ada di situ tinggal pilih mana yang menjadi minat di dalam menu itu. Nggak mesti harus semuanya gitu. Kalau memang bisa satu-satu, misalnya saya habis makan rendang gitu ya, nanti makan lagi yang dipotong-potong itu apa? Tunjang misalnya kayak gitu ya. Kikir, koyor dan sebagainya. Lagi Misalnya, membayangkan ini. Puasa deh kalau ini. memang waktunya itu memungkinkan kan bisa setelah rendang selesai Kode gitu, kikir, kan bisa begitu. Tapi kalau memang itu waktunya sana harus milih. Oh saya lebih selera rendang ya rendang, lalu lupakanlah sama koyor dan kikirnya. Tapi di kesempatan berikutnya bisa dua-duanya gitu loh. Jadi sebenarnya enjoy aja. Kabupaten kota itu tinggal bagaimana prioritas yang di kabupaten kota itu di dalam kegiatan-kegiatan itu. Anggap semua kegiatan itu menu, siapa yang punya minat ikut, yang enggak ya berarti dia harus menjalani menu yang lain. Bukan kemudian dia nggak menu-menu loh ya. Kalau nggak menu kan dia pulang, dia puasa, dia di kantor nggak ngapa-ngapain. Padahal pada kesempatan yang sama ada kopi asli, ada kami sesuatu di kabupaten kota juga ada kegiatan. Itu berarti ya sudah, itulah yang patut dipertanyakan masyarakat gitu. Kalau memang kayak gitu dan KPU provinsi nemu ya, mungkin kita bisa sampaikan pertanyaan KPU ngapain dulu, lihat Salatiga misalnya ya, Pak Ketuanya nggak hadir misalnya gitu ya. Kenal lagi. Dan mestinya Pak Muslim kalau melihat kita provinsi kan udah banyak kegiatan. Nah sementara KPU Kabupaten Kota kan sebagian gendoli kegiatannya provinsi, maksudnya mengikuti kegiatan. Berarti bahasa tertolong tadi kan masuk kan. Dan mestinya Pak Muslim mereka itu bukan tertolong, tetapi justru kalau kita mau ini ya, mestinya KPU Kabupaten itu justru lebih banyak kegiatannya ketimbang kita. Karena kita nggak mungkin, kita kan jarang gembol kegiatannya RI, karena RI kan jarang melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang KPU provinsi lakukan gitu ya. Zoom apa-apa meskipun di beberapa untuk sekretariatan khususnya itu banyak gitu ya. Tetapi kan itu memang tidak seperti yang kita lakukan gitu ya. Mestinya KPU Kabupaten lebih banyak kegiatannya dan lebih bisa mengeksplor kegiatan ke masyarakat. Maka pertanyaan yang tadi ditanyakan itu udah nggak ada pertanyaan lagi Pak Muslim. Kalau situasinya begitu. Atau kalau kita balik nih, Mbak Dewi ya, Mas Fendi, Mas Wahyu, Mas Jalal dan Pak Ketua. Seandainya nggak ada kegiatan-kegiatan itu, kami sesuatu nggak ada. Pasti nggak ada. Teman-teman ngapain? Iya. Coba pertanyaannya. Kalau kita sih mau sombong ya. Aduh mau sombong nih. Rencananya kan Kalau ada ya. iya, kalau Parma sih memang tertolongnya itu ya Bu, karena pendidikan pemilih itu berkelanjutan ya. Jadi memang kita udah sediain beberapa rubrik yang tiap minggu harus kita produk gitu Pak. Jadi memang kalau kami ya itu tadi karena efisiensi, kita tuh punya 2 kegiatan Demokrasi for Youth, itu kita ke sekolah dan juga kegiatan yang kita produksi konten-konten gitu, dan itu hampir tiap hari ya kita produksi baik yang bentuk video maupun gambar. Ya, itu kalau dari Parmas ya Pak, yang lain kan juga masih ada kegiatan. Mungkin ini teman-teman pemilih juga mungkin harus tahu ya bahwa sebenarnya KPU juga untuk khususnya di kesekretariatan itu juga ada tuntutan untuk mengembangkan kompetensi Pak. Peningkatan kapasitas. Jadi nggak hanya komisionernya ya. Iya, jadi di sekretariatnya itu ada yang namanya kita simple ya Pak. Nah, aplikasi simple di situ ada berbagai macam pelatihan, yaitu manajemen pemilu, manajemen logistik, bahkan keuangan perkantoran,
Jadi hal-hal bahkan protokoler pun juga ada gitu ya. Iya. Dan kami tuh di kesekretariat itu dituntut untuk dalam 1 tahun anggaran itu minimal mengikuti 20 jam pelatihan. Nah, iya, 20 Jadi jam pelatihan. 20 jam pelatihan. Yang Nah, kayak gitu tuh kami sesuatu memenuhi nggak? Wah, sangat kalau ini khusus, bagian jadi di pelatihan. Simpel itu Yang minuman kan bisa. ya, ada. di Simpel itu aplikasi itu khusus memang dilaksanakan Di aplikasi. oleh beberapa, ada yang kita Dari mengikuti PKN, ke PKN, misalnya. ada dari Iya. KPK, Di jadi lembaga kita lain ya. lembaga lain kita mau mengikuti itu Hmm. ada jam pelajarannya ya, ada nanti Sertifikatnya. sertifikat. Nah, Iya. sertifikat ini yang Bukti. nanti bukti Potensinya. kita sudah mengikuti pelatihan sekian jam gitu ya, dengan tadi paling tidak di setiap tahun itu minimal 20 jam. Nah, itu kalau belum dapat 20 jam itu kena sanksi Kena nanti. sanksi, Iya, gitu. itu jadi memang di kesekretariatan sendiri itu kita ada tuntutan untuk meningkatkan kompetensi. Nah, itu teman-teman tanpa kecuali ya PNS, P3K itu wajib, bahkan CPNS yaitu wajib CPNS juga ya. ya mengikuti. Ya, Dan artinya yang disampaikan Pak Sek ini kan sesungguhnya itu kebutuhan aktivitas kelembagaan Ya. internal. Iya. Artinya itu kalau itu misalnya menjadi bagian yang kita gunakan untuk menjawab ke publik, nggak cukup tuh. Misalnya kita memang harus punya kegiatan yang sifatnya itu secara kelembagaan itu Berdampak. andalan. Ya. Ya, kemudian itu jadi kebutuhan publik, bukan semata-mata kebutuhan kita yang di internal, tapi publik juga itu menjadi bagian yang kena manfaat dari kegiatan kita gitu. Artinya kalau ketambahan seperti Pak Sek Dimas tadi sampaikan, itu malah pikirannya Mas Wahyu yang kebanyakan kegiatan itu malah nggak jauh panggang dari api gitu. Jadi iya, dan kamu coba lihat tuh Mas Wahyu dalam satu dan hari teman-teman KPU hitung mulai jam 8 sampai jam 4 gitu. Roasting tadi disampaikan yang kita obrolin itu masih banyak waktu gitu. Apalagi kaitkan sama 24 jam integritas gitu ya, penguatan kapasitas gitu. Jadi nggak ada matinya kalau kita ke situ, itu benar-benar harus hidup, Mas. hari kalender, Pak. Nggak boleh padam, diingat ya. boleh padam. Nggak boleh padam. Loh, ini Salatiga muda-muda ini. Ada penjaga lilin. Semangatnya Ada muda. menjaga lilin. Kalau roda dia harus berputar terus, ojo di standar. Standar juga. Standar juga begitu. Gembos. Oke. Teman pemilih, ternyata pembicaraan kita udah panjang banget Ini walaupun part 1 ya. iya. Belum panjang, belum. Panjang, masih Ini mau part tambah 1. lagi. Part 2-nya next time. Oke, untuk menutup obrolan kita bisa disampaikan closing statementnya. Nggak ada. Udah closing Tahu, statement mungkin ini aja. aja Bapak Ibu, apa kan menjelang Idul Fitri mungkin ada yang mau pilih gitu ya. Nanti kalau closing statement takutnya nggak kesini lagi. Iya. Ada part 1. Kayaknya disengaja nggak boleh kesini lagi. Padahal kita happy loh kesini. Padahal saya udah merencanakan ada 3 seri lanjutan ya. Nah, makanya nggak usah pakai closing statement. Berarti ini bukan Ini ternyata muka Dimah karena selanjutnya kita masih ada beberapa tema yang bisa kita kulik lagi bersama dengan para narasumber. Jadi memang tadi disampaikan dari Pak Muslim maupun Bu Akmal dan Bu Mei bahwa ritme kerja yang harus dibangun itu merupakan salah satu cara untuk kita hidup ya Pak ya. Iya. Jadi salah satu cara untuk hidup yaitu bergerak. Nah, itulah kenapa KPU Jawa Tengah dan juga KPU Kabupaten Kota se-Jawa Tengah harus merawat ritme geraknya gitu. Jadi tidak berhenti saja di saat pemilu ataupun pilkada, tapi harus terus bergerak ada maupun tiadanya tahapan pemilu maupun pilkada. Demikian teman pemilih, ikuti terus media sosial KPU Kota Salatiga dan ikuti terus podcast selanjutnya. Kita tutup bersama ya. Salam salam demokrasi, salam KPU.